Om Swastiastu, apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah minta anak-anak untuk membaca teks percakapan antara Siti dan Ayah. Sudah dibacakan? Nah, dalam cerita tersebut diceritakan ayah sedang memberi pupuk pada tanaman. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Siti kepada ayah. Nah, inilah teks percakapan yang ibu guru minta anak-anak untuk membaca. Nah, pada teks ini ada beberapa kalimat tanya anak-anak. Coba kita temukan yuk. Yang mana saja termasuk kalimat tanya? Ya, benar. Ini dia. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Nah, itu merupakan kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya ada kata tanya pada awal kalimat. Nah, pada kalimat ini kata tanyanya yang digunakan adalah mengapa. Kemudian di akhir kalimat tanya ada tanda tanya seperti ini. Oke? Kemudian adakah lagi kalimat tanya yang lain anak-anak? Iya benar, ini dia. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Nah, itu pertanyaan yang disampaikan oleh Siti. Cirinya sama, diawali dengan kata tanya, apakah? Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Jadi mudah ya Nana untuk menemukan kalimat tanya. Cari saja kalimat yang ada tanda tanyanya. Yang mana lagi ya Nana? Ayo coba kita cari. Oke, betul sekali ya Nana. Pada kalimat yang ini. Kapan kita harus menyiram tanaman? Nah, pada kalimat ini menggunakan kata tanya kapan. Kemudian selalu diakhiri dengan tanda tanya. Adakah lagi anak-anak kalimat yang lain? Kalimat tanya yang lain? Oh iya, benar. Ini dia. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Nah, ini dia kalimat tanya. Diawali dengan kata tanya apakah, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Nah, itulah caranya anak-anak untuk menemukan kalimat tanya pada suatu teks percakapan. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan tentang kata tanya yang bisa digunakan untuk membuat kalimat tanya. Yaitu ada kata apa, di mana, kemudian kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya ini bisa kita singkat anak-anak supaya anak-anak mudah mengingatnya. Yaitu dengan disingkat menjadi adik Simba. A-nya apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, dan ba bagaimana. Nah, pada kesempatan ini Ibu hanya akan membahas tentang kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa. Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan benda. Kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat atau alamat. Contoh, di rumah, di sekolah, halaman, atau di kebun. Kemudian kata tanya kapan. Nah, ini digunakan untuk menanyakan waktu kejadian, apakah sore hari, pagi hari, atau malam hari. Nah, siapa? Siapa ini digunakan untuk menanyakan orang. Apakah yang ditanyakan itu ayah, ibu, adik, kakak, atau teman. Nah, berikut ini akan Ibu berikan contoh kalimat tanya. Apa yang diberi pupuk oleh ayah? Nah, kalau pertanyaannya apa? Jawabannya adalah ayah memberi pupuk tanaman. Nah, tanaman ini merupakan kata benda. Yang kedua, di mana ayah menanam bunga? Jawabannya ayah menanam bunga di belakang rumah. Nah, di belakang rumah ini merupakan kata tempat. Nomor 3, kapan ayah memberi pupuk? Jawabannya, ayah memberi pupuk pada hari Minggu. Nah, hari Minggu ini merupakan kata waktu. 4, siapa yang memberi pupuk? Jawabannya, yang memberi pupuk adalah ayah. Nah, ayah ini adalah orang yang ditanyakan pada pertanyaan. Nah, inilah Nana contoh cara membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa. Nana, Ibu lanjutkan.
Di sini bakal menjelaskan tentang perbandingan berat benda. Nah, tanda ini sudah sering kita pelajari di anak-anak di kelas 1. Ini merupakan artinya lebih dari. Kemudian tanda yang ini artinya kurang dari. Tanda yang ini artinya sama dengan. Anak-anak, tadi ayah membeli pupuk ya untuk memberikan kepada tanaman supaya tumbuh dengan subur. Nah, di toko ini ada 2 bungkus pupuk yang beratnya 5 on. Kemudian ada 1 pupuk yang beratnya 1 kilogram. Anak-anak bandingkan, apakah ini beratnya sama atau yang ada yang lebih dari atau yang kurang dari. Nah, cara yang pertama, jumlahkan dulu berat pupuk yang ada di sebelah kiri, yaitu 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. 10 ons ini sama dengan 1 kilogram. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya, pupuk ini ada 1 kilogram. Oh, ternyata jumlahnya sama-sama 1 kilogram. Kalau jumlahnya sama seperti ini, maka berikan tanda sama dengan. Selanjutnya, nah, di toko disediakan 3 bungkus pupuk yang masing-masing beratnya 5 ons. Kemudian di sebelah kanannya juga ada 3 bungkus pupuk, namun masing-masing beratnya 200 gram. Bagaimana perbandingan kedua pupuk ini? Kita cek masing-masing. Nah, jumlahkan dulu ketiga bungkus ini, yaitu 5 on tambah 5 ons tambah 5 ons sama dengan 15 ons. Nah, 15 ons ini sama dengan 1500 gram. Kita jadikan gram ya. Nah, yang di sini kita jumlahkan juga ketiganya. 200 tambah 200 tambah 200 sama dengan 600 gram. Di sebelah kanan 1500. Di sebelah kiri 1500 gram dan di sebelah kanan 600 gram. Kita bandingkan. Ya, ternyata 1500 lebih dari 600. Sehingga tanda yang kita gunakan tanda yang ini, lebih dari. Oke. Nah, contoh selanjutnya. Di sebelah kiri ada 2 bungkus pupuk yang masing-masing beratnya 200 gram. Kemudian di sebelah kanan ada 1 bungkus yang beratnya 1 kilo. Bagaimana perbandingannya? Sama seperti tadi caranya, hitung dulu beratnya. 200 tambah 200 sama dengan 400 gram. Kemudian di bagian sini ada 1 kilo, kita jadikan gram. Supaya sama dengan yang di sebelah kiri. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, di sini 400 gram, sementara di sebelah kanan 1000 gram. Sehingga tanda yang pas adalah 400 kurang dari 1000 gram. Tanda yang kita gunakan adalah yang ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum paham, nanti video ini bisa anak-anak ulang lagi ditayangkan. Sampai bisa. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anak memahami materi yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak bisa selesaikan soal evaluasi berikut. Jadi, bacalah teks berikut dengan baik. Baca teks ini dengan baik. Kemudian soalnya, buatlah 5 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa, serta jawabannya sesuai dengan teks yang dibaca. Di sini ada 4 kali kata tanya. Anak-anak bisa menggunakan kata tanya apa ini sebanyak 2 kali. Sehingga semua pertanyaan anak-anak menjadi 5. Langsung diberikan jawaban. Pertanyaan itu sesuai dengan teks ini. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tentang perbandingan. Ini soal matematika. Buat di buku tulis angkanya saja. Ya, jumlahkan dulu berat pupuknya, kemudian baru bandingkan. Jadi di buku tulis angkanya saja. Baiklah, anak, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada hal yang kurang dimengerti, nanti bisa ditanya lewat WA Group. Sekian dan terima kasih. Dadah.